Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Unila. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri atau biasa dipanggil Nindya yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol hari ini di program sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Seperti yang kita tahu ya, sesuai dengan program tadi juga, sekarang ini udah mulai masuk pada masa penerimaan mahasiswa baru. Dan pastinya nih banyak banget pertanyaan dari para calon mahasiswa tentang jurusan dan juga program studi dari Universitas Lampung itu sendiri. Nah, salah satunya nih yang bakalan yang diajak ngobrol di hari ini adalah salah satu program studi yang pastinya banyak juga diminati sama calon mahasiswa baru, dan ini merupakan salah satu bahasa yang banyak banget dipakai orang dan juga bahasa internasional. Udah tahu kan pasti dari clue-nya, mungkin dari bahasanya itu ada thank you, how are you, dan juga mungkin hello everyone, yaitu salah satu program studi di Universitas Lampung jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pasti dari kalian ada yang pengen tahu banget kan tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Nah, sekarang pas banget Nindi lagi barengan sama Ibu Dr. Feni Munifatullah M.Hum dan juga Bapak Fajar Riantika SPD MA selaku narasumber dari pihak S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung. Halo Ibu Feni, Bapak Fajar. Halo. Gimana nih kabarnya Ibu, Bapak? Baik. Oke, pasti Sobat Unila juga udah pada penasaran ya sama kedua narasumber yang bakalan yang diajak ngobrol di hari ini. Boleh diperkenalkan dulu Ibu, mulai dari Ibu Feni, boleh? Halo semuanya, nama saya Bu Feni Munifatullah. Ya kalau formalnya ada doktor di depan dan M.Hum di belakang gelarnya ya. Oke. Saya sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, baik. Bapak Fajar, boleh? Saya Fajar Riantika. Kebetulan dalam program studi pendidikan bahasa Inggris saya adalah pembina bidang kemahasiswaan sekaligus membantu Bu Feni sebagai kaprodi di sini. Oke, baik. Jadi ini sekarang udah barengan sama Ibu Feni dan juga Bapak Fajar ya di sini untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, pasti pada penasaran nih ya Ibu, Bapak, Sobat Unila ini mengenai sejarah awal dari terbentuknya program studi bahasa Inggris di Universitas Lampung ini sendiri. Mungkin boleh diceritakan sejarahnya Ibu dari pendidikan bahasa Inggris ini? Iya, kalau secara resminya pendidikan bahasa Inggris itu di SK-kan atau diresmikan itu di tahun 1984 ya. Oke, Sudah baik. lama lama sekali ya. Termasuk jurusan yang cukup tua. Betul. Karena ya setelah pertanian baru FKIP kemudian didirikan. Oke. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu di tahun 79 itu sudah ada angkatan pertama. Oh, Dan gitu. juga sudah ada ketua program studinya Bu Dr. Anda Edita Simanjuntak. Oke, baik. Jadi memang berbedanya jauh ya antara angkatan pertama dengan Betul. SK pembentukan. Oke, tapi kalau misalkan untuk pertama kali berarti di tahun 79 angkatannya ya. SK-nya keluar di tanggal di tahun 1984. 1984. Wah, udah lama banget ya, itu saya belum lahir. Oke, dan juga akhirnya bertahanlah sampai sekarang pendidikan bahasa Inggris Universitas Lampung ini. Nah, kan ini udah lama banget ya Bu ya untuk prodi pendidikan studi bahasa Inggris ini. Nah, akreditasinya itu apa sih Bu kalau untuk bahasa Inggris? Kita masih baik sekali ya karena iya. kemarin ada akreditasi terakhir ya, kita masih di posisi baik sekali. Oke, baik. Tuh ya buat Sobat Unila, gak perlu ragu karena akreditasinya aja udah baik sekali ya untuk masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Dan untuk visi misi dari pendidikan bahasa Inggris ini apa nih? Bapak Fajar mungkin boleh dijelaskan? Visi ya, kalau untuk visi itu masih meneruskan visi yang sebelumnya. Okay. Jadi visi program studi pendidikan bahasa Inggris adalah menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris yang unggul di tingkat nasional, dan target kami untuk mencapai visi itu di tahun 2024 mungkin di akreditasi selanjutnya itu harapannya akreditasi kami sudah bisa unggul seperti itu. Dan untuk beberapa misi-misi yang dilakukan dalam rangka mencapai visi tersebut ya beberapa diantaranya yang melakukan kegiatan tridharma bagi dosen ya, melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, lalu membina mahasiswa untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang baik, karena kan
di pendidikan bahasa Inggris itu mahasiswanya ditargetkan untuk menjadi guru bahasa Inggris gitu kan. Jadi memang fokus kami adalah mengembangkan mereka untuk menjadi guru-guru bahasa Inggris di masa depan seperti itu. Keren banget visi misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini ya Sobat Unila. Nah kalau untuk penerimaan mahasiswa baru nih pasti pada penasaran kan Sobat Unila, apalagi calon mahasiswa baru. Untuk Prodi Bahasa Inggris ini, Pendidikan Bahasa Inggris ini Bu, itu nerima berapa banyak sih mahasiswa per tahunnya? Kalau yang terbaru itu sudah mencapai angka 100 ya. Iya, yang terbaru. 100. Tapi kalau sebelumnya kita rata-rata 70 mahasiswa per angkatan. Di tahun kemarin ya itu sudah mulai di angka 100. Tahun lalu sudah 100. Di angka 100 ya berarti. Dan itu tuh kebanyakan diterima lewat jalur apa nih? Ya kan ada beberapa jalur ya. Ya Betul, ada ya. SNM, ada SBM ya kan. Ya kalau yang paling banyak ya dari jalur UTBK ya. Oh iya. Jadi kalau porsinya ya untuk SBMPTN. SNMPTN kan jadi seleksinya cukup ketat, jadi mungkin porsinya juga lebih sedikit. Sementara kalau yang SBMPTN atau UTBK sekarang kita sebut ya, itu mungkin menempati porsi paling banyak. Kemudian nanti ada sebagian kecil lagi yang dari jalur mandiri. Dari jalur yang bersama se-Sumatera ya kalau nggak salah. Oke. Kalau misalkan untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini ada jalur prestasinya nggak Bu? Mungkin teman-teman Sobat Unila di luaran sana nih ada yang pengen banget masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris terus punya prestasi, itu bisa dijadikan bekal mereka nggak Bu untuk masuk ke Prodi ini? Saya kira ada ya Pak Fajar ya. Ada. Untuk jalur prestasi itu ada, cuma memang tadi kan pertanyaannya dari jalur yang mana yang paling banyak gitu ya. Kalau prestasi ini kebetulan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu tidak sebanyak jurusan-jurusan lain yang atau prodi lain yang lebih banyak mungkin practical performance ya, kayak kita punya prodi pendidikan musik dan lain-lain itu biasanya banyak di situ. Tapi kalau untuk bahasa ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak sejauh ini. Tidak terlalu banyak sejauh ini ya Pak ya. Oke. Dan ini tuh menjadi pertanyaan para calon mahasiswa ya, apalagi Sobat Unila ya. Untuk calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris ini, apakah harus bisa berbahasa Inggris? Karena kan emang ini prodinya Prodi Bahasa Inggris ya. Itu apakah harus bisa gitu untuk berbahasa Inggris nih Bapak Ibu? Oh, kalau untuk masuknya saya kira tidak diwajibkan ya, karena kita tidak ada ujian praktek. Jadi seperti tadi pendidikan musik, pendidikan tari itu kan ada ujian performance-nya ya, ujian prakteknya sebelum diterima menjadi mahasiswa. Kalau kami cukup dengan nilai UTBK atau nilai tes saja itu sudah memadai untuk diterima. Oke. Dan dalam proses perkuliahannya nih Ibu ya, gimana sih proses perkuliahan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Lampung ini sendiri? Apakah perkuliahannya itu full menggunakan bahasa Inggris gitu, atau mungkin 50-50, 50 bahasa Indonesia, 50 bahasa Inggris, atau kayak gimana nih Bu? Untuk proses perkuliahannya. Nanti Pak Fajar Bapak tambahin Fajar, juga boleh? ya. Betul. Sebenarnya ya kita dari awal itu kan kurikulumnya sudah mulai dengan mata kuliah yang isinya itu kemampuan komunikasi ya. Jadi maka otomatis penggunaan bahasa Inggris itu dominan ya. Kecuali kita merasa mungkin ya bagian-bagian yang dosennya merasa ini kelihatannya kesulitan baru kemudian ada. Tapi hampir secara umum itu menggunakan bahasa Inggris. Untuk mata kuliah yang terkait dengan bahasa Inggris. Kalau mata kuliah umum tentu tidak ya. Jadi masih menggunakan bahasa Indonesia. Khusus beberapa mata kuliah memang, bahkan ada beberapa mata kuliah yang kita mengencourage mahasiswa untuk full menggunakan bahasa Inggris, karena kan ada mata kuliah yang kaitannya dengan public speaking. Iya, betul. Ada mata kuliah yang kaitannya dengan mungkin keterampilan untuk menerjemahkan dan sebagainya, itu kita upayakan agar mereka full menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk seperti kata Bu Feni tadi, mata kuliah umum atau misalnya mata kuliah yang kaitannya dengan
riset metodologi dan sebagainya itu biasanya kita sampaikan secara bilingual gitu, tidak full bahasa Inggris. Berarti untuk melatih public speaking juga ya Pak ya, jadi menggunakan bahasa Inggris, apalagi kan ini emang prodi dari bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau presentasi, seminar, proposal, seminar hasil harus bahasa Inggris semua. Dan tulisannya juga harus dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Tuh Sobat Unila dipersiapkan ya, apalagi calon mahasiswa baru yang mendaftar di prodi pendidikan bahasa Inggris untuk seminar, presentasi dan juga tugas itu menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, nah dalam proses belajar mengajar nih Bu, apakah pernah menemukan kasus di mana mahasiswa itu kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris gitu? Ada nggak Bu selama proses belajar mengajar? Ya, kalau kesulitan yang sangat signifikan itu sepertinya tidak ada ya, karena mahasiswa masuk ke jurusan ke prodi kami itu mereka sudah dengan bekal bahasa Inggris di SMA kan, jadi sebenarnya dengan modal di SMA itu sudah cukup untuk bisa mengikuti perkuliahan kita ya. Tapi mungkin sepanjang perjalanan itu nanti mereka juga sambil improve ya, sambil menambah kemampuannya untuk mendengar yang mungkin terutama yang karena nggak biasa mendengar terlalu sering mungkin ya di SMA. Jadi mungkin itu yang nanti akan lebih banyak diekspos supaya mahasiswa lebih bisa lagi mahir gitu. Lagi dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Oke, berarti dalam proses belajar mengajar di prodi pendidikan bahasa Inggris ini ada listeningnya juga, ada writing dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada kasus mahasiswa yang kesulitan mempelajari bahasa Inggris nih Bu, untuk dosennya itu gimana Bu cara membantu menangani supaya mahasiswa itu bisa keluar gitu loh dari rasa ketidakbisaannya dia dalam bahasa Inggris itu? Ya, itu makanya ada Pak Fajar sebagai pembina kemahasiswaan ya. Ada himpunan yang itu sebenarnya sifatnya untuk mengimprove. Iya. Sebenarnya harusnya kita tadi invite satu mahasiswa dari himpunan ya mungkin gitu. Karena saya sebagai pembina himpunan juga cukup apa ya istilahnya, saya lumayan senang gitu dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa, karena mereka sangat sering dan sangat aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya improving keterampilan berbahasa tadi. Mereka sering mengadakan sharing session dalam bahasa Inggris dengan topik-topik yang beragam gitu kan, karena tadi disebutkan apakah di prodi kami mempelajari 4 skill itu tadi ya, listening, speaking, reading dan writing, yaitu sudah pasti, tapi yang di luar dari itu yang perlu dikuasai adalah kemampuan yang sifatnya lebih ke arah turunan dari skill-skill itu tadi. Seperti tadi saya menyebutkan public speaking, terus ada translation dan sebagainya. Itu juga mahasiswa menyadari itu, himpunan mengetahui itu, dan mereka sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah mengembangkan keterampilan itu sendiri. Dan kalau tadi peran dosen, selain daripada tadi Bu Feni kan fokusnya ke saya pembina mahasiswa gitu ya. Selain dari itu kan ada pembimbing akademik. Mahasiswa kan punya pembimbing akademik. Jadi di prodi pendidikan bahasa Inggris kami selalu mengencourage mahasiswa untuk menghubungi dosen pembimbing akademik ketika mereka membutuhkan bantuan berupa mungkin konsultasi terkait mata kuliah yang mereka tidak begitu paham, atau misalnya ada tugas-tugas yang mereka masih butuh diskusi, tapi kayaknya kalau diskusinya sama sesama teman sama-sama bingung gitu kan, ada dosen pembimbing akademik di situ. Jadi saya juga sering mengencourage mahasiswa untuk hubungi dosen PA-nya kalau misalnya memang ada kesulitan, selalu seperti itu. Berarti kalau misalkan emang mengalami kesulitan bisa mengikuti himpunan yang emang ada di prodi pendidikan bahasa Inggris dan bisa konsultasi ya dengan dosen PA, karena pasti ada kan dosen PA ya Pak ya. Dan dalam prodi pendidikan bahasa Inggris ini tuh mempelajari apa aja sih Pak selain bahasa Inggris? Tapi di lingkup bahasa Inggris ini sendiri itu mempelajari apa, dan juga di luar bahasa Inggrisnya itu apakah ada gitu mempelajari mungkin materi lain terkait kurikulum. Jadi kalau kita petakan, jadi mahasiswa itu yang pertama harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Berarti kemampuan yang ada di SMA itu harus meningkat sekian kali lipat, karena
harus benar-benar kompeten ya speaker gitu. Oke. Proficient malah ya harusnya. Betul. Baik itu tertulis maupun lisan. Kemudian juga kemampuan mengabsorb omongan orang dan tulisan orang itu juga dalam bahasa Inggris itu harus yang pertama itu. Jadi segmen yang dipelajari bagian itu keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Bagian lain adalah bagian konsep dan keterampilan yang terkait dengan mengajarkan bahasa di pendidikan dasar dan menengah. Jadi kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris itu bukan sekedar kemampuan untuk berbicara sehari-hari, tapi kemampuan untuk bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris itu sendiri di sekolah gitu. Jadi aspek-aspek pendidikan ditambah dengan aspek-aspek bahasa digabungkan itu juga satu rumpun lagi. Kemudian selain itu juga mahasiswa pendidikan bahasa Inggris haruslah menjadi seorang yang mampu peka dengan bahasa. Jadi dia harus tahu kalau bahasa itu punya sistem seperti apa ya. Jadi konten kebahasaan selain yang tadi komunikasi juga dipelajari gitu. Bagaimana bisa mengucapkan dengan benar, bagaimana sebenarnya bahasa itu terstruktur dengan benar. Bukan dengan benar ya, maksudnya gimana sih caranya orang menyusun bahasa itu sedemikian rupa, harus ngerti gitu ya. Jadi ada 3 yang terkait dengan bahasa itu ada 3 rumpun. Kemudian selain itu karena kita ada di level S1 maka mahasiswa juga dibimbing untuk bisa menjadi seorang yang bisa berkarakter akademik dan saintifik gitu. Jadi belajar penelitian lah kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada beberapa yang sifatnya advance tadi ya, bisa untuk menjadi guru, kemudian bisa untuk menjadi seseorang yang mampu menggunakan bahasa Inggris di level yang tingkatnya lanjut ya, advance, semacam public speaker gitu ya, kemudian menjadi interpreter atau translator, sehingga bukan hanya menjadi guru tapi juga ada beberapa kemampuan sampingan yang bisa dicapai oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang terkait dengan bahasa gitu. Jadi ada beberapa, agak banyak gitu ya rumpunnya, karena orang pendidikan itu kan biasanya memang gabungan dari beberapa bidang ilmu gitu. Betul. Dan untuk proses pengajarannya ini apakah ada dosen yang merupakan native speaker yang berasal dari Inggris mungkin atau Amerika dan juga Australia untuk program studi pendidikan bahasa Inggris ini, Bu? Ya, kalau setahu saya ada tapi sebagai dosen tamu ya. Dosen tamu. Ya. Tapi kalau yang menetap gitu selama 1 semester itu sepertinya belum ada. Tapi ada beberapa kesempatan yang memang didatangkan dosen tamu. Ya, gitu kita hadirkan dari New Zealand, kita sangat Singapura sering gitu. Sering. Dalam 1 semester itu pasti ada 1 kali lah minimal kegiatan seperti itu dosen tamu. Seru banget ya berarti ya, Bu. Dan di program studi pendidikan bahasa Inggris ini tuh apakah terdapat penjurusan yang lebih dalam lagi atau enggak nih, Bu? Misalkan mungkin pengen terfokus ke speaking gitu, itu jadi lebih dalam di speaking atau gimana nih, Bu, di program studi pendidikan bahasa Inggris ini? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan ya Pak Fajar ya, kalau kita kan intinya karena program studi pendidikan bahasa Inggris, maka kita berarti target utamanya adalah menghasilkan pendidik gitu ya. Jadi guru yang nantinya akan disiapkan untuk menjadi certified teachers gitu ya. Guru-guru yang bisa tersertifikasi artinya sudah kompeten. Akan tapi kan bukan hanya itu ya, karena mahasiswa kita siapkan juga untuk survive di abad 21 yang begitu banyak tantangan, maka ada beberapa kemampuan lain yang kita sediakan, seperti tadi public speaking, kemudian translating. Sehingga selain menjadi pendidik, mahasiswa juga nanti setelah lulus kalau passionnya kurang berminat dengan pendidikan, maka masih bisa
masuk ke jalur-jalur yang sifatnya komunikasi internasional. Begitu. Oke, baik. Dan pasti Sobat Unila, apalagi calon mahasiswa baru yang memilih untuk melanjutkan studi di dunia bahasa Inggris nih Bu, mungkin ada yang kebingungan ya, apa perbedaan yang spesifik antara program studi bahasa Inggris yang ada di Universitas Lampung dengan juga program studi lain yang ada di universitas lain, itu kan sastra Inggris ya Bu ya, ada juga. Nah, untuk perbedaannya itu apa sih Bu? Perbedaan antara pendidikan bahasa Inggris dan juga sastra Inggris ya, nih. Kalau dari Pak nama Fajar dari pendidikan apa dari saya dari sastra? pendidikan. Oke. Saya dari pendidikan. Iya, kalau pendidikan bahasa Inggris seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Feni ya. Prosesnya seperti apa, terus itu perkuliahannya bagaimana dan tujuan akhirnya apa gitu kan. Jelas perbedaan paling signifikannya adalah di pendidikan bahasa Inggris itu tujuan utamanya adalah menghasilkan guru atau pendidik gitu ya, yang dibekali dengan minor skills tadi, public speaking, translating, dan keterampilan-keterampilan lain yang berhubungan dengan kebahasaan gitu ya. Tapi kalau untuk sastra mungkin karena saya belum pernah mengalami, karena saya kan dari pendidikan, tapi saya banyak teman di sastra Inggris juga, dan saya pernah berkomunikasi dengan mereka. Kalau di sastra Inggris mungkin tidak ada proses perkuliahan mereka tidak sama dengan kami yang mengutamakan seperti kata Bu Feni tadi, di akhir itu kita inginnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu bisa mengaplikasikan ilmunya, tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk diajarkan kepada orang lain. Tapi kalau di sastra tidak ada opsi seperti itu gitu, kecuali memang anaknya sendiri atau mahasiswanya yang menginginkan itu, jadi mereka cari jalur di luar dari prodinya gitu, mungkin ada yang ikut volunteer teaching dan sebagainya. Kalau di pendidikan bahasa Inggris itu kami fasilitasi gitu. Di perkuliahan ada praktik mengajar gitu kan, ada mata kuliah yang namanya micro teaching, ada program PLP, dulu namanya PPL ya, yang magang di sekolah untuk mengajar dan sebagainya. Sementara kalau di sastra tidak ada hal-hal seperti itu. Itu yang kalau perbandingannya antara pendidikan bahasa Inggris dengan sastra Inggris, kira-kira itu perbedaannya gitu. Oke, berarti kalau misalnya pendidikan bahasa Inggris emang memfokuskan nanti lulusannya menjadi seorang guru. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nih ada dari para mahasiswa yang pengen jadi yang lain nih selain guru. Nah, untuk prospek kerjanya nih Bu, pasti Sobat Unila juga pada bertanya-tanya ya. Prospek kerja dari program studi pendidikan bahasa Inggris ini tuh apa aja nih Bu, selain menjadi guru gitu? Ya, sebenarnya banyak ya Mbak ya. Karena kan aspek pendidikan itu bukan hanya sebagai gurunya ya, tapi mereka bisa jadi penyedia bahan untuk ngajarnya, jadi membuat buku atau membuat aktivitas ya. Itu banyak juga, jadi pengembang bahan ajar itu banyak sekali peluang-peluangnya. Kemudian juga bisa di penerbit ya yang menyediakan buku-buku untuk di pendidikan. Ya dari lulusan kami juga bisa. Selain itu juga ya harapannya lulusan dari pendidikan bahasa Inggris itu kan bukan cuma jadi profesional atau jadi peneliti dalam bidang bahasa ya, tapi juga bisa menciptakan kerja ya. Jadi mungkin membuat peluang-peluang dalam bidang pendidikan seperti tadi ya, menerbitkan buku, membuat bahan-bahan, itu juga sudah mulai dikerjakan oleh alumni kita gitu. Oh gitu, berarti termasuk luas untuk prospek kerja dari pendidikan bahasa Inggris ini ya Bu ya. Oke. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi nih kepada Sobat Unila, apalagi calon mahasiswa baru ini Bu, boleh dijelasin nih kenapa harus memilih program studi bahasa Inggris di Universitas Lampung? Apa keunggulannya? Mungkin boleh dimulai dari Ibu Feni dulu buat para Sobat Unila ya. Iya, baik. Jadi mengapa di Universitas Lampung gitu ya? Mengapa pendidikan bahasa Inggris ya? Yang pertama di pendidikan bahasa Inggris kita mempelajari bahasa. Jadi bahasa adalah perwakilan pemikiran kita gitu ya. Kalau kita hanya bisa menggunakan bahasa-bahasa lokal, maka pemikiran kita pun hanya sampai di lokal ya. Kalau kita menggunakan bahasa internasional, maka pemikiran kita juga akan bisa sampai kepada level internasional. Banyak yang bisa kita bawa ya, budaya kita ya,
eh, kekhasan kita sebagai orang Lampung juga bisa kita sampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus kenapa di Universitas Lampung Betul. gitu ya? Jadi kita perlu lihat dari jajaran dosennya, kemudian dari sekian lamanya berjalan ya, pendidikan bahasa Inggris itu tidak pernah sepi dari peminat ya, karena memang dibutuhkan untuk memajukan daerah Lampung. Dan kami di pendidikan bahasa Inggris itu dosen-dosennya bisa dikatakan adalah SDM yang sangat mumpuni gitu, atau sangat kompeten ya. Ada 4 profesor di pendidikan bahasa Inggris, kemudian dosen-dosen yang lain juga sudah sudah berpengalaman dalam mengajar dan juga sudah memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi untuk bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jadi kenapa di Universitas Lampung ya, karena akan banyak pengalaman belajar dari para dosen dan kemudian dari lingkungan Universitas Lampungnya sendiri juga mensupport untuk kita bisa lebih berkembang dalam memahami bahasa Inggris dan pendidikan. Oke, baik. Boleh buat Bapak Fajar? Sebenarnya sudah disampaikan semua oleh Disampaikan, udah diwakilkan ya. Iya, tapi mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit lagi, kita sangat concern dengan perkembangan mahasiswa. Artinya tadi Bu Feni sudah menyampaikan kompetensi dosen dan sebagainya, dan itu seiring dengan sejalan dengan concern kami dengan perkembangan mahasiswa, tidak hanya di bidang akademik tapi juga di bidang-bidang non akademik. Kami berusaha untuk mendukung mahasiswa ketika mereka ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan keterampilan berbahasa maupun untuk meraih prestasi-prestasi baik di tingkat nasional, internasional maupun hal-hal yang sifatnya seperti volunteer activity dan sebagainya, seperti itu. Oke. Jadi, terima kasih buat Bapak Fajar dan juga Ibu Feni. Nah, yang terakhir dari ini ya. masih ada. Yang terakhir ini mungkin bisa sampaikan pesan-pesan untuk sobat Unila, apalagi calon mahasiswa baru dari program studi pendidikan bahasa Inggris ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Ibu Feni dan juga Bapak Fajar. Bu Feni dulu apa Saya dulu ya? Siapa dulu nih? Gak apa, Bu Feni dulu habis itu Ya, saya. baik. Buat semua sobat Unila, kami tunggu kehadirannya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris untuk bisa bersama-sama lebih maju mencapai cita-cita dan kok jadinya ngomong begitu ya. Biar lebih keren gitu ya, biar lebih gaul, karena kita berada di bidang bahasa internasional dan bisa berkomunikasi lebih luas. Oke, baik. Untuk Bapak Fajar? Ya, mungkin dari saya ada beberapa hal terkait nambahin Bu Feni tadi ya. Jadi mungkin untuk calon mahasiswa atau adik-adik di luar sana yang masih ragu atau mungkin sudah diterima di prodi pendidikan bahasa Inggris dan merasa masih belum percaya diri dan sebagainya, jangan khawatir. Yang pertama tadi sudah disampaikan, we are welcoming you sebagai mahasiswa yang kami tidak akan kita tidak punya ekspektasi yang kalian harus langsung mahir, itu tidak, karena kami akan membimbing kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi guru itu keren. Ya, karena ya, betul. Terutama guru bahasa, mungkin yang perlu saya sampaikan, menjadi guru bahasa itu pekerjaan yang tidak mudah tapi keren gitu, karena kita menjembatani ilmu pengetahuan gitu. Jadi sains tidak mungkin bisa diterjemahkan jika tidak ada bahasa kan. Iya, betul. Ya, jadi peran kami sebenarnya sangat penting, dan kalian juga sangat penting gitu. Ketika nanti kalian jadi guru bahasa Inggris, itu sesuatu yang sangat
luar biasa. Oke. Oke, terima kasih Bu Feni dan juga Bapak Fajar ya. Itu tadi Sobat Unila informasi seputar jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung yang udah kita bahas langsung dari pihak pendidikan bahasa Inggrisnya sendiri ya. Semoga kebingungan dan juga rasa ingin tahu dari teman-teman semua bisa terjawab dari podcast ini. Dan untuk Ibu Feni dan juga Bapak Fajar, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol seputar dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung ini sendiri. Saya Anindya Putri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.